Selanjutnya kita masuk di bab 8 pada bagian 1, agama Buddha dan Hindu. Yang pertama, pendahuluan. Dalam jilid 1 sudah kita pelajari bahwa sejarah kebudayaan Indonesia zaman purba berlangsung sejak dari datangnya bangsa dan pengaruh Hindu pada abad-abad pertama Tarik Masehi sampai tahun 1500 dengan lenyapnya kerajaan Majapahit dan dengan adanya pengaruh-pengaruh dari India. Itu juga berakhirlah zaman prasejarah di Indonesia. Oleh karenanya, lalu terdapatkan keterangan-keterangan tertulis yang memasukkan bangsa kita ke dalam zaman sejarah serta rakyatnya. Dari keterangan itu cukup nyata bahwa kebudayaan Indonesia telah mulai mengalami perubahan yang cukup besar dari pengaruh Hindu, bukan saja mengantarkan bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah, akan tetapi juga membawa perubahan dalam susunan masyarakat, yaitu timbulnya kedudukan raja dan bentuk pemerintahan kerajaan. Dan dalam alam pikiran pula, dengan adanya bentuk keagamaan yang baru, dengan sendirinya penghidupan dan adat istiadat atau kebiasaan ikutlah berubah, di mana keagamaan dan pandangan hidup itu dapat tersimpul dalam dua macam agama, ialah agama Buddha dan agama Hindu. Kedua agama ini berpangkal kepada dan berkembang dari alam pikiran yang bersumber dalam kitab-kitab Weda. Weda sendiri adalah nama untuk kitab suci yang memuat wedaran-wedaran tertinggi. Widatu, Weda atau pengetahuan khusus, pengetahuan tertinggi, dan dapat dipakai dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dari kitab-kitab Weda seluruhnya itu dapat diikuti perkembangannya, di mana keagamaan dan alam pikiran yang menjadi dasar bagi timbulnya dua agama besar ini yang tersebut di atas tadi, di mana agama Buddha dan agama Hindu. Adapun masa perkembangan itu dapatlah menurut corak dan pandangan hidupnya dibagi lagi menjadi zaman Weda dalam arti sempit, yaitu zaman Brahmana dan zaman Upanishad. Yang A, zaman Weda. Zaman Weda ini dimulai dengan datangnya bangsa Arya kira-kira sekitar 1500 tahun sebelum Masehi di daerah Hulu sampai Sindu yang terkenal dengan nama Panjab di Mas Sungai. Bangsa Arya itu yang termasuk induk bangsa Indo-Eropa, mula-mula adalah bangsa pengembara, di mana keagamaan zaman Weda itu mengenal banyak sekali dewa-dewa, di mana dewa-dewa inilah masing-masing dihubungkan dengan tenaga alam yang menguasai dan mempengaruhi kehidupan manusia. Bahkan tenaga alam itulah yang sebenarnya dipuja-puja sebagai dewa yang disertai sebagai sifat kemanusiaan atau personifikasi. Personifikasi dari tenaga-tenaga alam dan nama dewa inilah, di mana nama tenaga alam itu sendiri seperti nama dewa api, angin, surya, matahari, Chandra, Marut, dewa hujan, Indra, Aswin, dan dewa atau dewi Usa. Yang B, zaman Brahmana. Seperti sudah kita ketahui bersama, Brahmana adalah kitab-kitab suci yang menguraikan dan menjelaskan bahwa hal-hal tentang saji atau upacaranya, apa itu artinya sesuatu saji, apa syarat-syaratnya, di mana tenaga gaib, apa yang tersimpul dalam upacaranya, dan sebagainya. Memang selama zaman Brahmana ini yang keagamaannya berpusat kepada saji atau bersaji telah menjadi ilmu tersendiri. Tiap saji ditetapkan dengan cermat sekali menurut peraturan-peraturannya. Menyimpang sedikit dari peraturan itu berarti batalnya atau tidak sah saji itu. Dalam zaman Weda sudah mereka memang mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pemegang kekuasaan agama, yaitu Brahma. Di samping adanya pemegang kekuasaan kenegaraan, yaitu ksatria, dan rakyat biasa atau waisya atau sudra. Dalam zaman Brahmana sendiri, pembagian itu menjadi lebih tegas lagi,
dan digolongkan menjadi 4 yang terdiri atas rakyat taklukan telah pula ditambahkan. Demikianlah maka terdapat catur warna atau 4 kasta dalam Brahmana. Ialah yang pertama Brahmana atau para pendeta, yang kedua ksatria atau raja dan bangsawan, yang ketiga adalah waisya atau pedagang dan buruh menengah, dan yang terakhir adalah sudra yaitu petani, buruh kecil, juga budak. Yang C adalah zaman Upanishad. Kalau dari zaman Weda, keagamaan berkisar kepada pemujaan dewa, tenaga alam guna mendapatkan keuntungan, dan dalam zaman Brahmana sendiri, keagamaan berpusat pada saji dan upacara saji yang menjadi monopoli kasta Brahmana. Maka dalam zaman Upanishad ini, keagamaan dibalikkan dari seolah lahir menjadi soal batin. Arti kata Upanishad adalah kedudukan di bawah menghadap, yaitu menghadap kepada guru untuk menerima ajaran, karena apa yang dibentangkan dalam hutan dan kesunyian itu bukan soal sehari-hari, lagi pula sangat pelik dan berbahaya, maka ajaran itu bersifatlah rahasia. Dalam Upanishad, yaitu kitab-kitab yang berisi ajaran-ajaran itu, tiap hal selalu dimulai dengan kata-kata tirahasyam atau kata rahasia. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 9, yaitu agama Buddha. Pada mulanya agama Buddha itu sebenarnya bukan agama dalam arti adanya Tuhan atau dewa yang dipuja, melainkan suatu ajaran yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari lingkaran samsara atau moksa. Dalam hal ini agama Buddha tiada bedanya dengan ajaran-ajaran agama lainnya yang sudah kita kenal seperti Vedanta, Samkhya, dan Yoga. Memang agama Buddha berpangkal kepada keputusan Upasidat pula. Hanyalah jalan yang ditempuh olehnya sebagai hasil pencariannya berlawanan dengan jalan Vedanta dan lebih dekat kepada Samkhya atau Yoga. Termasuk aliran kedua ini ialah agama Buddha. Agama ini telah menempuh jalan sendiri dan nantinya bahkan dapat mengembangkan sayapnya jauh melampaui batas-batas agama-agama lainnya yang seasal, mana kitab sucinya tersendiri pula, dan bahasanya yang dipakai bukanlah bahasa Sanskerta, melainkan bahasa Pali, yang mula-mula adalah bahasa rakyat dari Maganda, tetapi kemudian menjadi bahasa suci agama Buddha. Buddha adalah tokoh sejarah yang mendirikan agama Buddha. Dharma adalah ajaran agama Buddha, dan Sangha adalah masyarakat pemeluk agama Buddha. Ketiga itu, Buddha, Dharma, Sangha, disebut Triraina. Yang A, Buddha. Buddha sebenarnya bukan nama orang, melainkan sebutan untuk menamakan orang yang telah mencapai bodhi, yaitu orang yang telah mendapat wahyu dan karena itu sadar akan makna hidupnya dan terbuka nyata jalannya untuk melepaskan diri dari kekangan karma. Adapun Buddha yang kita kenal dari sejarah sebagai orang yang mendirikan agama Buddha, mula-mula ia adalah seorang anak raja yang bernama Siddhartha, di mana riwayat hidup dari sang Buddha itu kita kenal dari 2 buah kitab, yaitu Buddha Cerita dan Buddha Cerita karangan Acwaghosa dan Lalita Wisata. Di sana hanya sampai diperoleh bodhi. Hidup dan zaman sejarah itu adalah hidupnya yang terakhir. Sebelum dilahirkan sebagai Siddhartha, ia telah beberapa ratus kali pula menjelma dan hidup di atas dunia. Bentuk penjelmaannya itu beraneka warna sekali. Sekalipun juga sebagai binatang, tetapi selalu ia sebagai calon Buddha atau Bodhisattva, menjadi makhluk yang hanya bersifat baik budi. Cerita-cerita tentang penjelmaannya yang terdahulu disebut Jataka, dan kitabnya di mana terkumpul Jataka itu bernama Jataka Mala, yang dihimpun oleh Aryacuna. Menurut anggapan agama Buddha, Buddha sendiri
di dunia sekarang ini ialah Buddha Gautama, bukanlah satu-satunya Buddha. Sebelumnya telah ada 24 orang Buddha, di mana masing-masing disebut Dipangkara. Dan untuk dunia yang akan datang sudah ada pula Buddhanya, yaitu Maitreya yang kini tinggal di Swarga Tusita. Yang B adalah Dharma. Perkataan Dharma sudah terdapat dan memang perannya penting dalam jalan Brahmana. Arti sebenarnya adalah apa yang menjadi dukungan atau beban manusia sebagai anggota masyarakat, di mana anggota isi alam, maka dari itu dipakai dalam arti hukum, peraturan, ketertiban, jumlah kewajiban yang mengikat manusia baik lahir maupun batin. Dalam agama Buddha, Dharma dipakai dalam arti ajaran-ajaran Buddha. Bahkan agama Buddha itulah yang disebut Dharma. Adapun ajaran-ajaran itu atau isi agama Buddha berpokok kepada Arya Satyani dan Prasilya Samutpas. Dua hal ini diperoleh Buddha waktu mendapatkan bodhi atau wahyu dan yang menjadi keyakinan sebagai pembuka jalan ke nirwana. Yang C adalah Sangha, di mana Sangha sendiri adalah pemeluk agama Buddha, di mana terdapat dua macam, mereka yang terus meninggalkan masyarakat ramai dan hidup dalam biara, dan mereka yang tetap tinggal sebagai anggota masyarakat biasa. Mereka sendiri dapat digolongkan pertama kali itu disebut biksu kalau laki-laki dan biksuni kalau perempuan. Mereka yang tetap dalam masyarakat disebut upasaka atau laki-laki dan upasika atau perempuan. Yang disebut Sangha adalah masyarakat biksu. Itu pun juga para biksuni. Di dalam perjalanannya Dharma, para pemeluk agama Buddha sangat memuja-muja Sang Buddha. Tidak hanya Buddha Gautama yang dipuja-puja, tetapi semua Buddha yang telah ada dan yang akan datang pun juga semua apa yang berasal dari Buddha Gautama atau benda miliknya, seperti potongan kukunya, potongan rambutnya, bekas giginya, bekas pakaiannya, bekas mangkoknya untuk meminta-minta dan sebagainya. Lebih-lebih dipuja-puja lagi adalah bekas tulang-tulangan serta abunya setelah jenazah Buddha dibakar. Benda-benda yang dipuja itu disimpan dalam slapa. Yang dia adalah Hinayana dan Mahayana, di mana segera setelah Buddha Gautama masuk parinirwana pada tahun 483 sebelum Masehi, berkumpullah para Augatama Sangha untuk menuliskan dan dengan demikian menetapkan segala peraturan hidup dan semua ajaran yang telah diwejangankan Sang Buddha. Muktamar ini diadakan di Rajatha dan sebagai hasilnya terhimpunlah Vinaya dan Surata Pitaka mengenai keagungan Sangha. Mahayana berpendirian bahwa seluruh umat pemeluk agama Buddha itu termasuk Sangha, maka itu dahulunya bernama Mahasanghika. Jadi tidak hanya para biksu atau biksuni saja, bukannya nirwana itu terbuka untuk setiap orang. Perbedaannya hanyalah terletak pada jalannya yang ditempuh. Bagi para pendeta, jalan itu lebih pendek dan lebih nyata daripada bagi pemeluk agama atau pemeluk biasa. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 10, yaitu agama Hindu. Pengertian agama Hindu sebenarnya sangat kabur, tidak mempunyai pembatasan atau perbatasan yang nyata seperti agama Buddha atau agama-agama lainnya. Kita sudah pelajari alam pikiran dan kehidupan keagamaan dalam zaman Weda dan Brahmana, yang dengan timbulnya pandangan hidup baru dalam zaman Upanishad mendapat perubahan dan arah tujuan yang sangat menyimpang, dan yang akhirnya menjadi sistem-sistem filsafat. Setelah ajaran-ajaran Buddha Gautama menjadi agama, dan arti bahwa yang menjadi pokoknya tidak lagi kupasan-kupasan filsafat, melainkan cara hidup dan hidup keagamaan.
banyak sekali rakyat yang mengikuti sehingga agama Buddha mengalami perkembangan yang amat pesat lagi meluas. Namun, alam pikiran kerakyatan sebagai kelanjutan tradisi sejak zaman Weda dengan ditambah serta disulam dengan anasir-anasir yang tumbuh dan hidup di sekitarnya terus juga hidup dan berlangsung. Bagaimana arus bawah yang mendampinginya dan perkembangannya, di mana perkembangan alam pikiran dan seluruhnya. Usaha mengkonkretkan pengertian-pengertian filsafat itu tidak saja sampai kepada untuk mewujudkannya sebagai dewa, lebih jauh lagi dari orang yang melangkah. Meskipun dewa sudah digambarkan mempunyai sifat-sifat yang langkah, laku seperti manusia, belum cukup konkret, belum cukup memberikan pegangan untuk mengabdi dan berbakti. Maka dewa diwujudkan dalam bentuk yang dapat diraba, ialah seperti dipatungkan. Pemujaan patung-patung dewa inilah yang menjadi corak khusus dari keagamaan yang bersifat kerakyatan, di mana keagamaan yang bersifat kerakyatan ini yang timbul setelah berlangsungnya agama Buddha itu adalah yang disebut sebagai agama Hindu. Yang A adalah Trimurti. Menurut arti, kata Trimurti adalah 3 badan, dan maksudnya adalah dewa yang tertinggi, Iswara, yang menjadikan atau dan menguasai alam semesta. Dewa ini berbadan 3 sesuai dengan kekuasaan Ikwara yang 3 macam, yaitu menciptakan, memelihara atau melangsungkan dan membinasakan. Ketiga macam kekuasaan inilah yang masing-masing diwakili oleh satu badan dewa. Hal ini kemudian menjadi diwakili oleh seorang dewa. Demikianlah dewa pencipta, seperti halnya Brahma, dewa pemelihara, dan Wisnu adalah dewa pembinasaan, dan dewa Siwa yaitu dewa waktu. Di antara ketiga dewa tertinggi inilah hanya Wisnu dan Siwa yang mendapat pemujaan luar biasa. Hal ini adalah wajar kalau kita mengingat bahwa yang dihadapi manusia ialah apa yang sudah tercipta. Maka dewa pencipta dengan sendirinya terdesak oleh kepentingan manusia yang lebih memperhatikan berlangsungnya apa yang sudah tercipta itu. Pun kenyataannya bahwa segala apa akan binasa karena waktu selalu memenuhi perhatian manusia. Yang B, Purana. Purana ialah kitab-kitab suci yang terutama bagi golongan Waisnawa dan Siwa menjadi pegangan langsung, di mana isinya berbagai macam cerita kuno yang dikumpulkan dari cerita-cerita yang hidup di kalangan rakyat mengenai kehidupan para dewa, tentang penciptaan dunia dan sebagainya. Purana adalah 13 buah dan masing-masing isinya itu berbeda-beda. Namun dapat dikatakan bahwa Purana itu pada umumnya memuat 5 hal yang menjadi corak khusus dari padanya atau dari dirinya, dan yang disebut Pancalaksmana. 5 ciri ini adalah Sarga yaitu penciptaan alam semesta, Pratisarga yaitu penciptaan kembali dunia. Setiap kali dunia yang ada itu lenyap, berlangsungnya dunia hanya satu Syari Brahma atau lih bawah. Yang ketiga Vrica yaitu asal usul para dewa dari Eris atau pendeta tertinggi. Yang keempat Manwantarani yaitu pembagian waktu 1 hari Brahmana dalam 14 masa. Dalam tiap masa, umat manusia itu diciptakan kembali sebagai turunan manusia pertama ialah manusia. Yang 5, Wamat Nucarita yaitu sejarah raja-raja yang memerintah di atas dunia. Kalau dalam pemujaan Brahmana terdesak sama sekali, maka di dalam Purana ia betul-betul adalah dewa sang maha pencipta. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 11 yaitu Cakta dan Tantra. Dalam perkembangan selanjutnya, agama Hindu yang bersifat kerakyatan itu tidak dapat menghindari dari anasir-anasir filsafat
yang mistik oleh karena kuatnya kepercayaan akan hukum karma dan cita-cita akan moksa. Aliran cakra ini ternyata mendapatkan sambutan yang sangat luas, sehingga dalam agama Buddha pun terdapat penganutnya seperti Sakti atau istri Dahyani Buddha atau Dahyani Bodhisattva disebut Tara, dan yang terkenal adalah Caima Tara, istri Avalokiteshvara. Di sini sebenarnya agama Buddha itu bahkan lebur menjadi satu dari agama Hindu. Percampuran dua agama yang berlainan ini dinamakan Shintoisme. Kitab suci yang khusus menjadi pegangan dan pimpinan golongan cakra dinamakan Tantra atau agama. Di sini terutama sekali dibentangkan berbagai hal keagamaan dengan cara-cara pemujaan yang lebih bersifat sihir dan gaib. Kata-kata gaib dan sehari-harinya tidak mempunyai arti, mantra-mantra, jampi-jampi, lambang-lambang gaib dan sebagainya. Memang peranan utama dalam usaha manusia untuk selekasnya meniadakan dirinya sendiri dan mempersatukan dirinya dengan Tuhan. Seringkali bahkan dilakukan berbagai tindakan yang untuk manusia itu sangat terlarang. Apa yang terlarang inilah justru merupakan upacara-upacara yang tersuci. Tidak ada sesuatu yang kotor bagi orang yang bersih. Larangan berupa 5 misalnya, yaitu makwa, daging, matya atau ikan, madya, alkohol, maituna atau persetubuhan, dan mudra sikap tangan yang menimbulkan tenaga-tenaga gaib yang dilakukan berlebih-lebihan justru sebagai upacara. Oleh karenanya, kitab suci khusus bagi golongan cakra sendiri dapat dinamakan sebagai Tatra. Maka aliran inilah yang diberi nama Tantrayana. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 12, bagian 2, zaman purba di Indonesia. Yang pertama, ikhtisar. Sejarah dalam zaman purba di Indonesia sendiri terdapat sebuah kerajaan-kerajaan besar Hindu dan Buddha, di mana kerajaan-kerajaan Hindu Buddha terbesar di Indonesia seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kerajaan Kaling, Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kanjuruhan, Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, adapun hasil-hasil kebudayaan yang terpenting. Yang pertama, pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebudayaan itu meliputi seluruh hasil usaha-usaha manusia, baik hasil itu berupa benda ataupun hanya berupa buah pikir dan alam penghidupannya saja. Dari zaman yang sudah lampau, hasil kebudayaan itu hanyalah berupa benda-benda buatan manusia, sedangkan alam pikirannya tersembunyi atau tersimpul di dalam benda-benda tersebut. Kalau benda itu berupa keterangan tertulis, maka lebih mudah dan lebih jelasnya dapat kita ketahui alam pikiran apa yang menjadi latar belakangnya. Kita dapat membayangkan betapa luasnya usaha manusia itu, betapa banyaknya benda-benda yang dibuat olehnya guna memenuhi keperluan hidupnya. Semakin mendekati kepada masa ini, kita sekarang semakin banyak pula lah benda-benda yang tinggal dan sampai kepada kita. Maka di dalam sejarah kebudayaan kita semakin membatasi diri. Dengan demikian pula, maka dimulai dari zaman purba sudah sejarah kebudayaan itu semakin menjadi sejarah kesenian. Hal inilah atau sebabnya mengapa di dalam bab-bab yang berikutnya ini kita seakan-akan beralih ke sejarah kesenian. Yang kedua adalah candi. Dari bangunan-bangunan zaman purba yang sampai kepada kita, yang kini masih tinggal sebagai peninggalan kebudayaan purba, hanyalah yang terbikin dari batuan dan dari bata-bata saja. Bangunan-bangunan ini semuanya ternyata sangat erat hubungannya dengan keagamaan, jadi bersifat suci, di mana bangunan-bangunan biasa seperti rumah-rumah dan sebagainya
Tidak ada yang bertahan menghadapi gigihnya waktu karena terbuat dari kayu dan bambu. Bangunan-bangunan zaman purba itu bisa disebut sebagai candi. Candi sebagai bangunan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi denahnya bujur sangkar dan biasanya agak tegak, berupa batur dan dapat dinaiki melalui tangga yang menuju terus ke dalam bilik candi. Di dalam kaki candi itulah di tengah-tengahnya ada sebuah perigi tempat menanam perihinya. Adapun candi-candi yang ada di Jawa Tengah seperti Candi Gunung Wukir dekat Magelang, Candi Badut dekat Malang, dan Candi Borobudur di Jawa Tengah, Candi Kasalah dan Candi Sewu dan sebagainya. Adapun candi yang ada di Jawa Timur seperti Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singosari, Candi Jawi dan sebagainya. Yang ketiga, patung dewa. Seperti sudah kita ketahui dari hal candi, untuk raja yang telah bersatu kembali dengan dewa penitisnya, dibuatlah sebuah patung, di mana patung inilah menjadi arca induk di dalam candi. Biasanya sebuah candi itu memuat berbagai buah patung-patung dewa-dewa lainnya. Dengan demikian, maka seni pahat patung itu hubungannya ialah dengan keagamaan. Patung-patung itulah menggambarkan dewa atau dewi untuk membedakan dewa yang satu dari dewa yang lainnya. Maka setiap arca mempunyai tanda-tanda tersendiri, di mana tanda-tanda khusus inilah yang dinamakan laksana atau ciri. Patung dewa-dewa agama Hindu atau Siwa sebagai Mahadewa laksananya arcan di kepala, yaitu bulan sabit di bawah sebuah tengkorak yang terdapat pada mahkota. Mata ketiga di dahi, upawita ular naga, cawat kulit harimau yang dinyatakan dengan lukisan kepala serta ekor harimau pada kedua pahanya. Tangannya 4 masing-masing memegang cemara, penghalau lalat, angkasala tasbih, kemandalu, kendi berisi air penghidupan, dan tricula atau tombak yang ujungnya bercabang 3. Siwa sebagai Mahaguru, Siwa sebagai Mahakala, Siwa sebagai Bairawan. Yang keempat yaitu seni ukir, di mana hasil-hasil seni pahat ukir ini terutama sekali berupa hiasan-hiasan penghias bidang. Pada dinding-dinding candi yang menjadi pola hiasan ialah makhluk-makhluk ajaib dan tumbuhan-tumbuhan yang sesuai dengan suasana Gunung Mahameru. Di antara makhluk-makhluk ajaib itulah yang selalu terpancang pada ambang atas pintu atau relung adalah kepala kala, yang juga disebut Banaspati atau Raja Hutan. Pada candi-candi Jawa Tengah, Banaspati ia dirangkai dengan makara, di mana makara inilah menghiasi bagian bawah kanan kiri pintu atau relung. Makara adalah semacam ikan yang mulutnya terengangan, sedangkan bibirnya atasnya melingkar ke atas seperti belalai gajah yang sedang diangkat. Macam-macam hiasan yang lain lagi yang bukan penghias semata atau pengisi bidang belaka adalah relief-relief yang melukiskan suatu cerita, di mana cerita-cerita inilah dapat diambil dari kitab-kitab kesusastraan seperti Ramayana dan dari kitab-kitab keagamaan seperti Karma Wibangga, Kunjakarna dan sebagainya. Relief cerita yang terpenting kita dapati pada Candi Borobudur, Karma Wibangga, yang menggambarkan sebuah perbuatan manusia serta hukuman-hukumannya. Terdapatnya di bagian kaki yang ditimbun Lalita Wistarta atau cerita riwayat Buddha Gautama sejak lahir sampai mendapatkan bodhi atau wahyu. Terdapatnya pada tembok lorong pertama Gadau Yuha yang menceritakan usaha Sudana mencari ilmu yang tertinggi. Terdapatnya pada dinding lorong kedua dan seterusnya. Yang kedua, kelompok Loro Jonggrang Ramayana terdapat pada langkah Candi Siwa dan diteruskan pada langkah Candi Brahmana. Krinaya terdapat pada langkah
atau Langkan Candi Wisnu. Yang ketiga yaitu Candi Jago, Krimayana, Partayatna, dan Kunjakarta. Untuk isi ceritanya lihat di bab kesastraan. Pada relief-relief inilah untuk pertama kalinya kita jumpai di mana tokoh-tokoh punakawan, yaitu bujang yang menjadi pelawai yang selalu menyertai seorang kesatria. Yang keempat, Candi Panataran, Ramayana dan Kanaya. Yang kelima, Candi Suwarano dekat Kediri seperti cerita Arjuna Wiwaha. Yang kelima, barang-barang logam, di mana kecuali arca-arca yang terbuat dari batu, banyak sekali pula arca-arca yang terbuat dari logam, sebagai besar dibuat dari perunggu. Ada juga yang dibuat dari emas dan perak, dan dari perunggu berlapis emas. Pada umumnya arca-arca logam itu berukuran kecil, maka tentunya arca-arca ini dipakai untuk pemujaan-pemujaan di rumah. Berhubungan dengan hal inilah, maka arca-arca itu mudah sekali diangkut ke sana kemari, dan sulitnya untuk menentukan apakah suatu arca yang didapatkan di Jawa Timur misalnya betul-betul dari situ asalnya, dan kita tidak dari lain tempat. Karena itulah sulit pula untuk menentukan dari zaman sejarah yang mana asalnya sesuatu arca logam. Kalau kita ada suatu keterangan yang nyata, misalnya tulisan atau angka tahun tempat arca itu di dalam serangkaian cerita sejarah, hanya dapat dikirakan saja berdasarkan atas corak dan bentuknya. Yang keenam adalah kesusasteraan. Dari zaman purba inilah telah sampai kepada kita sejumlah besar hasil kesusastraan. Lebih dari 1000 buah naskah yang dapat memberikan gambaran tentang betapa tingginya seni sastra dewasa itu. Tidak termasuk kesusastraan ialah prasasti-prasasti, baik yang dari batu maupun yang dari logam. Meskipun diantaranya ada juga yang diubah dalam bahasa yang sangat indah dan dalam bentuk syair yang betul-betul berupa susastraan. Hasil-hasil kesastraan zaman purba itu terutama sekali berasal dari Jawa, tetapi naskah-naskahnya yang sampai kepada kita didapatkannya di Bali. Hal inilah yang disebabkan karena naskah-naskah itu ditulisannya di atas daun lontar yang tidak dapat bertahan sampai berabad-abad. Dan waktu masa rakyat Jawa sudah memeluk agama Islam, naskah-naskah tadi tidak lagi mendapatkan perhatian. Berhubungan dengan kenyataan inilah, maka sebelum kita meninjau hasil-hasil kesusastraan Jawa kuno, kita lebih dahulu melihat apa isinya kitab-kitab Ramayana dan Mahabharata India itu. Di kitab Ramayana, di mana kitab ini dikarang oleh Walmiku di sekitar permulaan Carik Mashi, terdiri atas 7 jilid atau kanda, dan diubah dalam bentuk syair sebanyak 24.000 gloka. Ke-7 kanda itu adalah yang pertama Balakanda, yang kedua Ayodhya Kanda, yang ketiga Aranya Kanda, yang keempat Kiskinda Kanda, yang kelima Sundara Kanda, yang keenam Yuddha Kanda, dan yang terakhir atau yang ketujuh Uttara Kanda. Dari Mahabharata, kitab ini terdiri atas 18 jilid atau parwan, yang masing-masing terdiri lagi atas berbagai bagian, juga disebut parwan, dan yang diubah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka. Isinya bermacam-macam sekali, disisipkan dalam rangkaian cerita pokoknya. Yang pertama Adi Parwan, yaitu asal-usul masa kanak-kanak para Pandawa. Yang kedua Sabha Parwan, di mana para Kurawa mencari akan untuk membinasakan para Pandawa. Yang ketiga Wana Parman, isinya pengalaman-pengalaman para Pandawa selama 12 tahun di dalam hutan. Yang keempat Wiraja Parwan, pada tahun ke-13 para Pandawa keluar dari hutan dan sampai mereka di kerajaan Wirata. Yang kelima Udyoga Parwan, pada tahun ke-14 para Pandawa kembali ke Indraprastha.
Bhisma Parwan. Bhisma menjadi panglima perang para Kurawa dan Distira kakak Drupadi memimpin tentara Pandawa. Yang ketujuh, Drona Parwan, di mana Drona sekarang menggantikan menjadi panglima para Kurawa. Yang kedelapan, Karna Parwan. Dengan gugurnya Gatotkaca dan Abimanyu, maka Bima dan Arjuna mengamuk. Yang kesembilan, Calwa Parwan. Yang menjadi panglima para Kurawa sekarang adalah Kalwa. Tapi pada hari itu juga hari ke-18 ia gugur. Yang ke-10, Sauptika Parwan. Acwakarman tidak dapat menahan dendamnya terhadap tentara Pancala. Yang ke-11, Sri Parwan. Ditartasa dan Gandari, para Pandawa dan Karma dan semua istrinya para pahlawan datang di Kurukserta. Yang 12, Canti Parwan. Sebutan lamanya para Pandawa tinggal dalam hutan untuk membersihkan diri dari kewajibannya sebagai raja. Yang ke-13, Anupasada Parwan, yang isinya berbagai macam cerita yang dirangkai sebagai wejangan-wejangan mengenai soal kebatinan dan kewajiban raja yang ditujukan kepada Yudhistira. Yang keempat, Akrama Wasika Parman. Yudhistira melakukan selamatan Acwada. Yang ke-15, Aprawarika Parman. Yudhistira beserta istrinya dan Kunti menarik diri ke dalam hutan untuk menjadi petapa. Yang ke-16, Mausalah Parwan, yang isinya menceritakan musnahnya kerajaan Kisna akibat berkorbannya perang saudara di antara kaum Pandawa dan Karna itu sendiri. Yang ke-17, Mahapartanika Parwan. Para Pandawa mengundurkan diri dari dunia ramai setelah mahkota diserahkan kepada Paristik, anak Abimanyu. Yang ke-18, Swargohana Parwan. Para Pandawa setelah mengalami pembersihan jiwa di neraka untuk beberapa lama masuk ke surga. Yang ketujuh adalah hal-hal lain kecuali hasil-hasil kebudayaan yang disebutkan di atas. Dari relief-relief dan kitab-kitab dapat pula kita ketahui berbagai hal lainnya. Sebagian daripada sudah kita pelajari di muka bumi, dan yang belum mendapatkan perhatian kita akan kita tunjukkan atau kita tinjau sekarang. Mana-mana yang terpenting saja, itu pun hanya sepintas. Lalu seni lukis misalnya tidak meninggalkan suatu bekas. Namun pada relief-relief di Borobudur kita jumpai sebuah gambaran figuran yang menggambarkan potret dari sebuah kehidupan seseorang. Yang terakhir adalah kebudayaan Indonesia menjelang zaman Madya, di mana sudah kita ketahui sejak mulanya kita pelajari bahwa kebudayaan dan masyarakat pendukungnya merupakan paduan yang tidak terpisahkan. Tak mungkin yang satu di antara dua itu berdiri sendiri. Tak dapat ada yang satu tanpa yang lainnya. Maka mengenai kebudayaan Indonesia zaman purba, perkembangannya yang cukup erat sekali dengan sejarah kuno Indonesia. Bahkan terjalinnya dalam jalannya. Setelah kini kita mengikuti sejarah itu dari permulaan sekali sampai kepada lenyapnya kerajaan Majapahit, dan juga pernyataan-pernyataan terkait kebudayaan sebagai ucapan dari alam pikiran bangsa Indonesia yang telah memperoleh pengaruh-pengaruh dari Hindia. Dapatlah kita meninjau secara keseluruhan bagaimana kebudayaan Indonesia purba itu untuk kita hadapi bersama, di mana kepada perkembangannya selanjutnya di zaman atau di dalam zaman Madya kita sudah ketahui bahwa kebudayaan itu bagaimana juga sifat serta kuatnya pengaruh dari luar yang meresapinya tidak akan mati selama masyarakat pendukungnya semula masih tetap berlanjut. Demikian juga halnya dengan kebudayaan di Indonesia. Dalam menghadapi pengaruh-pengaruh Hindia yang terutama tersimpul dalam agama Buddha dan Hindu. Dan untuk itu demikianlah selayang pandang terkait kebudayaan Indonesia dalam zaman purba. Cukup nyata bahwa di dalam
babak waktu sejarah, kebudayaan ini corak serta sifatnya ditentukan oleh pengaruh-pengaruh dari India. Sebagaimana nyata pula bahwa betapa juga corak-corak kehidupan itu, di mana kebudayaan Indonesia tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam perkembangannya selama abad ke-15, di tengah-tengah jaringan pengaruh-pengaruh agama Buddha dan agama Hindu, kebudayaan Indonesia sendiri memang mengalami perubahan-perubahan yang tidak sedikit, serta kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Tetapi semua itu hanyalah menuju ke arah terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang baru. Jadi kebudayaan Indonesia juga dengan kepribadiannya sendiri dalam keadaan yang telah berubah, dan kebudayaan Indonesia inilah yang nantinya menghadapi dengan atau berhadapan dengan pengaruh dari Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sejarah kebudayaan Indonesia 1 dan 2 dari bukunya Dr. Sukmono. Mungkin itu saja, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.